Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Dan tidak berani mengabaikannya. Bagi klan barbar kuno, Istana Naga, dan Sekte Pedang, hadiah ini merupakan kehilangan besar. Silakan duduk, kata Xiao Fan ringan. Xiao Fan tidak mengabaikan pengunjung kuat dari klan barbar kuno, Istana Naga, Sekte Pedang dan lain-lain. Terima kasih, Kaisar Suci Xiao. Terima kasih, Kaisar Suci Xiao. Kini, para tokoh kuat di wilayah Bintang Hongtian tidak lagi merasa canggung saat menyebut Xiao Fan sebagai Kaisar Suci. Menurut mereka, Xiao Fan memang pantas menyandang gelar Kaisar Suci. Ada kedamaian dan kesejahteraan di Kyushu. Di antara pasukan yang datang ke Kyushu untuk mengunjungi Xiao Fan kali ini, bahkan ada orang-orang dari keluarga Zhang. Leluhur pertama, kelima dan kedelapan keluarga Zhang datang berkunjung secara langsung. Salam untuk Kaisar Suci Xiao. Leluhur pertama, kelima dan kedelapan keluarga Zhang memberi hormat dengan penuh hormat sambil mengepalkan tangan, tidak berani lalai sedikit pun. Hehehe, kenapa kamu di sini? Tanya Xiao Fan penasaran. Xiao Fan dan Zhang Binhong mempunyai dendam satu sama lain, jadi Zhang Binhong pasti tahu tentang kunjungan leluhur keluarga Zhang ini. Baiklah, untuk membalas Kaisar Xiao, seniorlah yang meminta kami datang ke sini. Senior sangat menyadari bahwa ia salah sejak awal, jadi ia meminta kami untuk datang dan meminta maaf atas namanya, kata leluhur pertama keluarga Zhang dengan wajah muram. Itu adalah hal yang memalukan, tetapi bajingan Zhang Binhong meminta mereka untuk datang. Faktanya, Zhang Binhong sangat takut selama ini karena momentum Xiao Fan terlalu kuat. Zhang Binhong merasa takut, khawatir Xiao Fan akan membalas dendam padanya di kemudian hari. Maka, dia meminta leluhur pertama keluarga Zhang, leluhur kelima keluarga Zhang, leluhur kedelapan keluarga Zhang, dan yang lainnya untuk datang dan meminta maaf kepada Xiao Fan atas namanya dan memohon ampun. Adapun Zhang Binhong datang sendiri, dia tidak berani. Hehehe, silakan duduk. Jika Zhang Binhong benar-benar ingin meminta maaf, biarkan dia datang dan berlutut serta bersujud, kata Xiao Fan ringan. Mendengar ini, leluhur pertama, kelima, dan kedelapan keluarga Zhang menjadi pucat. Ya, Kaisar Suci Xiao. Namun, leluhur pertama, kelima, dan kedelapan dari keluarga Zhang tidak kehilangan kesabaran, tetapi duduk dengan patuh. Setelah beberapa waktu, sejumlah besar hidangan langka dan lezat dihidangkan di meja, demikian pula anggur berkualitas, untuk menghibur semua orang. Selama periode ini, sekelompok orang yang datang ke Kyushu memuji Xiao Fan berulang kali dan tidak berani mengabaikannya. Xiao Fan pun membalas dengan senyuman. Kyushu akhirnya memantapkan posisinya di wilayah Bintang Hongtian, dalam benak setiap orang, bahkan klan dewa mungkin tidak berani memprovokasi Xiao Fan di masa mendatang. Di depan gerbang menuju wilayah dalam Kyushu, Qi Linglong tampak sombong saat ia memeriksa orang-orang yang datang ke Kyushu untuk memberikan hadiah. Wajah Qian Daoling menjadi pucat dan dia merasa putus asa di hatinya. Apakah dia benar-benar akan menjadi penjaga gerbang di Kyushu selama 10.000 tahun? Memikirkan hal ini, Qian Daoling merasa hatinya seperti diiris pisau. Berapa lama lagi ia harus menunggu sebelum bisa membunuh bajingan Qi Linglong itu? Setelah banyak orang berpengaruh memberi selamat, mereka meninggalkan Kyushu satu persatu. Di mata semua orang di wilayah Bintang Hongtian, Xiao Fan adalah orang terkuat di wilayah Bintang Hongtian saat ini, dan Kyushu akan memiliki posisi yang tak tergoyahkan. Bahkan Xiao Fan pun berpikir begitu, namun, 7 hari kemudian duar. Langit wilayah Bintang Hongtian berguncang, dan planet-planet yang tak terhitung jumlahnya pun bergetar, krak-krak-krak, di pusat alam semesta wilayah Bintang Hongtian. Keretakan setinggi langit muncul, 3 orang dengan aura mengerikan keluar dari sana. Kemanapun mereka pergi,
alam semesta wilayah bintang Hongtian seolah-olah aks runtuh dengan sendirinya, tak mampu menahan aura mereka. Wilayah bintang Hongtian kita sampai. Ketiga orang ini telah melampaui batas yang dapat ditanggung oleh alam semesta wilayah bintang Hongtian. Hehe alam semesta kecil yang rapuh ini, apa kamu pikir harta karun yang selama ini kita cari ada di sini? Salah satu orang itu berkata dengan ringan, lalu menahan napas. Di luar tubuhnya, kekosongan yang hancur tiba-tiba berhenti dan perlahan-lahan menjadi stabil. Dua orang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka menahan aura mereka di dalam tubuh, dan alam semesta yang terus-menerus berguncang di sekitar mereka kembali tenang. Aku tidak tahu, tapi klan cabang pendosa tidak akan berani menipu kita, jawab orang lainnya. Ya, aneh sekali. Di mana mereka? Kenapa mereka tidak datang menyambut kita? Kata orang terakhir dengan nada tidak puas. Lupakan saja, ayo kita akan ke sana dan menyelesaikan semuanya dengan cepat. Jika harta karun itu benar-benar ada di sana, maka kita. Mata orang yang berbicara pertama tadi berbinar-binar karena kegembiraan. Dua orang lainnya juga sangat bersemangat. Di sana, ayo pergi. Orang itu merasakan napas dan sosoknya menghilang. Dua orang lainnya melakukan hal yang sama, merobek kekosongan dan pergi pada saat yang sama. Kyushu, ruang rahasia. Aura ini sangat kuat. Xiao Fan tampak serius saat dia melihat ke kejauhan ke arah di mana ketiga orang itu baru saja muncul, dan merasakan aura yang menakjubkan di sana. Para kultivator yang melampaui ranah Jingtian, Xiao Fan bergumam, aura yang ia rasakan barusan memang tidak salah, itu adalah aura seorang kultivator yang melampaui ranah Jingtian. Seorang kultivator ranah Nirvana. Kedatangan tiba-tiba orang kuat seperti itu di wilayah bintang Hongtian membuktikan pasti ada bencana di sini. Sial, sosok Xiao Fan menghilang di Kyushu. Setelah kejadian seperti ini, Xiao Fan tidak bisa hanya duduk diam menunggu ajalnya. Dilihat dari aura yang baru saja ia rasakan, pihak lain itu pastilah orang-orang dari klan dewa. Orang-orang kuat dari klan dewa cabang utama datang ke wilayah bintang Hongtian untuk berurusan dengannya atau kaisar tulang mayat. Xiao Fan tahu bahwa orang-orang itu turun ke wilayah bintang Hongtian hanya untuk mendapatkan harta karun surgawi. Xiao Fan juga pernah curiga bahwa harta karun surgawi yang mereka cari adalah diagram bintang. Oleh karena itu, Xiao Fan tentu tidak akan sebodoh itu menunggu para kultivator ranah nirvana itu menimbulkan masalah baginya. Tiga klan dewa. Napas barusan, apakah mereka datang? Leluhur klan Cuang menatap langit berbintang dengan tatapan yang dalam. Saat itu, ia merasakan kekuatan yang dapat menghancurkan seluruh alam semesta. Aku juga merasakan aura yang kuat. Leluhur klan Huntian berbicara dengan ekspresi serius. Ayo pergi, kita akan pergi menemui mereka, jangan abaikan. Kata leluhur klan Qianshu dengan cemas. Leluhur klan Cuang dan klan Huntian mengangguk. Mereka tidak berani mengabaikan orang-orang kuat yang datang dari garis keturunan utama. Tepat saat mereka hendak pergi, aura mengerikan tiba-tiba turun, dan tiga celah ruang muncul di luar wilayah klan dewa. Tiga kultivator ranah nirvana tiba di wilayah tiga klan dewa dalam sekejap mata. Aura ini, begitu cepat. Leluhur klan Qianshu berubah drastis. Ekspresi kedua leluhur klan dewa lainnya juga berubah drastis. Mereka tidak menyangka kecepatan kultivator ranah nirvana akan begitu cepat. Tidak lama setelah mereka merasakan kehadirannya, rombongan lainnya pun tiba. Ketiganya saling berpandangan, lalu segera pergi keluar wilayah klan dewa untuk menyapa tiga kultivator ranah nirvana. Ketiga kultivator ranah nirvana itu semuanya memasang ekspresi acuh tak acuh, dengan kesombongan terpancar di wajah mereka. Meskipun mereka semua adalah keturunan para dewa, mereka tidak menganggap serius garis keturunan cabang ini. Salam, Tuan. Salam, Tuan. Salam, Tuan. Ketika para leluhur klan Qianshu, klan Huntian, dan klan Cuang melihat kultivator ranah nirvana, mereka membungkuk dengan hormat dan membungkuk sangat dalam. Tak seorang pun berani lengah sedikit pun. Di mana orang itu?
Kultivator ranah nirvana dari klan Qianshu berbicara dengan suara berat. Kultivator ranah nirvana klan Chuang dan klan Huntian terdiam, dengan ekspresi arogan. Yang mulia, kami menduga ada seseorang yang memiliki harta karun itu. Namanya Xiao Fan, kata leluhur klan Chuang dengan cemas. Xiao Fan, kultivator nirvana klan Huntian bergumam, di mana dia? Tunjukkan jalannya. Tuan, ada orang lain. Leluhur klan Qianshu segera mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Orang ini disebut Kaisar Tulang Mayat. Kami menduga dia mungkin juga memiliki harta karun itu. Ketiga kultivator ranah nirvana tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ketiga kultivator ranah nirvana agak bingung. Harta karun surgawi itu hanya ada satu, bagaimana mungkin ada dua? Tuanku, begitulah adanya. Pria bernama Kaisar Tulang Putih itu juga sangat jenius, dan metode yang ia praktikkan aneh, jadi kami punya kecurigaan ini. Leluhur klan Dewa Seribu Tangan segera mulai menjelaskan. Benarkah? Ketiga kultivator ranah nirvana jelas tidak mempercayainya. Itu benar, kata leluhur klan Chuang dengan cemas. Benar sekali, benar sekali. Ya, itu benar Tuan. Mendengar apa yang dikatakan mereka bertiga, ketiga kultivator ranah nirvana memikirkannya dan mengangguk. Karena mereka semua ada di sini, mereka tidak keberatan berurusan dengan Kaisar Tulang Mayat setelah berurusan dengan Xiao Fan. Asal mereka dapat menemukan harta karun surgawi itu, semua usaha mereka tidak akan sia-sia. Baiklah, tunjukkan jalannya, kata kultivator ranah nirvana klan Huntian dengan suara yang dalam. Tiga kultivator ranah nirvana juga cemas dan ingin melihat apakah harta karun surgawi ada di wilayah bintang Huntian. Jika ya, maka mereka telah mencapai prestasi besar. Setelah itu, garis keturunan para dewa pasti akan bangkit di antara surga. Baiklah, baiklah, lewat sini, Tuan, silakan, kata leluhur klan Qianshu sambil berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Beberapa orang menerobos kehampaan dan pergi, pertama-tama bergegas menuju Kyushu. Setelah membunuh Xiao Fan, mereka akan pergi dan membunuh Kaisar Tulang Mayat. Meskipun Kaisar Tulang Mayat sangat pandai bersembunyi, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi di depan kultivator ranah nirvana. Kamu, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Kaisar Tulang Mayat merasa ngeri saat ini, ia menatap Xiao Fan di depannya, tak percaya bahwa pihak lain telah menemukan tempat persembunyiannya. Para leluhur tiga klan dewa telah mencoba mencari tahu di mana dia bersembunyi selama bertahun-tahun namun tetap tidak bisa menemukannya, tetapi Xiao Fan menemukannya dengan mudah. Hehehe, apa kamu lupa? Aku sudah menghabiskan setengah jiwa spiritualmu, jadi sangat mudah bagiku untuk menemukanmu, kata Xiao Fan ringan. Sialan, mendengar ini, wajah Kaisar Tulang Mayat menjadi gelap. Jangan banyak bicara. Kurasa kamu seharusnya merasakan aura orang-orang itu sangat kuat. Mereka sudah melampaui ranah Jingtian. Baik kamu maupun aku bukanlah tandingan mereka, kata Xiao Fan dengan suara berat. Mendengar ini, Kaisar Tulang Mayat terdiam sejenak, lalu bertanya, mengapa kamu menceritakan hal ini kepadaku? Hehehe, mau kujelaskan. Xiao Fan mencibir, para kultivator ranah nirvana turun. Siapa lagi yang akan mengundang kultivator sekuat itu selain tiga klan dewa? Orang kuat macam ini datang ke wilayah bintang Huntian untuk membuat dengan mudah aku. Apa kamu berencana untuk duduk di sini dan menunggu kematian? Mendengar ini, wajah Kaisar Tulang Mayat berubah muram. Ia memang merasakan aura yang mendebarkan tadi. Bukan hanya Kaisar Tulang Mayat saja yang merasakannya, mungkin semua kultivator ranah Jingtian wilayah bintang Huntian juga merasakannya. Aku bersembunyi di sini, mereka tidak akan bisa menemukanku. Kaisar Tulang Mayat berkata dengan suara berat setelah ragu-ragu sejenak. Hehehe, mereka itu kultivator ranah nirvana. Apa kamu bercanda? Kamu pikir mereka tidak bisa menemukanmu? Xiao Fan mencibir, lagi pula, aku sudah menemukanmu. Kalau terjadi sesuatu padaku, percaya atau tidak aku akan memimpin mereka untuk menemukanmu. Kaisar Tulang Mayat, Xiao Fan, kamu bajingan.
Kaisar Tulang Mayat sangat marah. Dia akhirnya tahu apa tujuan Xiao Fan datang ke sini. Tujuannya adalah untuk memaksanya mengambil tindakan dan membantu Xiao Fan menghadapi 3 kultivator ranah nirvana. Terlebih lagi, Kaisar Tulang Mayat tidak punya ruang untuk bermanuver dan harus mengambil tindakan. Hehehe, berhenti bicara omong kosong. Ayo, Tuan Tulang Mayat, mari kita singkirkan dendam masa lalu kita, hancurkan 3 klan dewa bersama-sama, dan kuasai wilayah bintang Hongtian bersama-sama. Kata Xiao Fan sambil tersenyum. Kaisar Tulang Mayat, awalnya itu juga yang kukatakan padamu. Kata Kaisar Tulang Mayat tanpa berkata-kata. Ini pertama kalinya dia menyadari bahwa Xiao Fan, bajingan ini, begitu licik. Hehehe, jangan pedulikan detail itu. Ayo pergi. Kalau kita bersatu, kita mungkin tidak akan kalah, kata Xiao Fan riang. Ia khawatir para kultivator ranah nirvana itu akan langsung pergi ke Kyushu. Kamu sungguh tak tahu malu. Kata Kaisar Tulang Mayat dengan sedih, aku baru saja pulih sedikit. Berhenti bicara terlalu banyak dan ayo pergi. Oh baiklah. Kaisar Tulang Mayat mendesah. Dia sangat jelas tentang kepentingan yang terlibat, dan kali ini Kaisar Tulang Mayat harus membantu Xiao Fan. Membantu Xiao Fan sama saja dengan membantu dirinya sendiri. Keduanya meninggalkan dunia kecil, dan Kaisar Tulang Mayat mengikuti Xiao Fan untuk berurusan dengan 3 kultivator ranah nirvana. Meskipun keduanya tidak mengobrol lama, Kaisar Tulang Mayat tahu betul bahwa dia tidak punya pilihan sama sekali. Saat si brengsek Xiao Fan itu tiba, bahkan jika pihak lain telah menargetkannya, dia pasti harus mengambil tindakan. Kaisar Tulang Mayat sangat marah hingga dia tidak punya cara untuk menghadapi Xiao Fan. Xiao Fan, bagaimana kalau kita tidak menang? Dalam perjalanan, Kaisar Tulang Mayat bertanya dengan suara berat. Ia sama sekali tidak tahu tentang perang ini. Belum lagi berhadapan dengan 3 kultivator ranah nirvana, ia sendiri pun tak yakin jika harus berhadapan dengan satu saja. Terlebih lagi, ada 3 leluhur cabang klan dewa, bagaimana pertarungan ini bisa dilakukan? Aku punya caraku sendiri, kata Xiao Fan dengan nada serius, ekspresinya terlihat sangat jelek. Xiao Fan tidak punya cara untuk menghadapi seorang kultivator ranah nirvana. Xiao Fan bahkan belum pernah melihat seorang kultivator ranah nirvana, apalagi mengetahui betapa mengerikannya kultivator semacam ini. Sialan, kenapa kita tidak kabur saja bersama-sama, jangan sampai mati sia-sia. Kaisar Tulang Mayat menggertakkan giginya. Dia benar-benar tidak ingin mati sia-sia. Tidak, kita harus pergi, kata Xiao Fan dengan nada serius. Orang-orang Kyushu ada di sini, seluruh keluarganya ada di sini, bagaimana mungkin Xiao Fan kabur begitu saja? Jika dia mau, Xiao Fan pasti bisa bersembunyi. Bahkan jika lawannya adalah seorang kultivator ranah nirvana, mereka pasti tidak akan bisa menemukannya. Sayangnya, Xiao Fan tidak bisa melakukan itu. Faktanya, sejak Kyushu muncul di tempat terbuka, Xiao Fan tidak mempunyai kesempatan untuk mengasingkan diri. Baiklah, tapi, kamu sialan. Kaisar Tulang menggertakkan giginya. Dia tahu tidak ada jalan lain. Keduanya melesat menembus ruang, bergerak terus-menerus, menuju Kyushu. Yang Yun, apakah kamu merasakannya barusan? Aura itu adalah ranah nirvana. Hou Yang Biao menemukan Yang Yun dan berbicara dengan suara berat. Yang Yun mengangguk, wajahnya serius. Aku merasakannya, pasti para dewa yang datang untuk menghadapi Xiao Fan. Kalau mereka sampai terlibat perang besar, kita. Wajah Hou Yang Biao serius. Baiklah, kumpulkan orang-orang lainnya. Mari kita bahas tindakan pencegahan dan lihat apa yang harus dilakukan, kata Yang Yun dengan sungguh-sungguh. Yang Yun paling tahu betapa sulitnya menangani masalah ini. Jika sampai terjadi peperangan antara Xiao Fan dan kultivator ranah nirvana, akibatnya sudah dapat dibayangkan. Saat itu tiba, alam semesta wilayah bintang Hongtia sudah pasti tidak akan mampu bertahan lagi, dan pasti akan menarik perhatian para kultivator dari alam yang lebih tinggi. Saat itulah masalah datang. Yang Yun, Hou Yang Biao, Han Fu, Huo Jian dan kultivator ranah Jingtian lainnya pasti akan terpengaruh.
Hou Yang Biao mengangguk dengan ekspresi dingin, lalu pergi bersama Yang Yun. Kyushu, Xiao Li baru saja menerima pesan dari Xiao Fan, yang menyuruhnya mengaktifkan formasi pelindung dan selalu waspada. Apa yang terjadi? Wajah Xiao Li serius, ia segera melakukan apa yang diperintahkan dan mengaktifkan semua formasi pelindung. Kekuatan formasi pelindung Kyushu lebih besar daripada formasi pelindung klan dewa. Formasi pelindung Kyushu ini semuanya telah ditingkatkan dan diperkuat oleh Wan Xiang. Bahkan jika seorang kultivator ranah Jingtian mengerahkan seluruh kekuatannya, akan butuh waktu lama untuk menghancurkan formasi pelindung Kyushu. Apa yang telah terjadi? Ya, apa yang terjadi? Zhao Wuji, Ye Chang, Tun Hudao, Xiao Jin, Xiao Qing, Ye Miaoyin dan lainnya menemui Xiao Li. Formasi pelindung tidak akan pernah diaktifkan dalam keadaan normal, tetapi diaktifkan sekarang. Aku tidak tahu, ini perintah ayahku. Wajah Xiao Li tampak berat, dan dia menceritakan isi pesan yang baru saja disampaikan Xiao Fan kepadanya. Ini apa yang terjadi? Ya, mengapa ini terjadi? Orang kuat macam apa itu? Setelah mendengar ini, Zhao Wuji, Ye Chang, Xiao Jin dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hal yang sama berlaku untuk Ye Miaoyin, Xiao Qing, Lan Zhankui, Yu Qiongyao dan lainnya, semuanya dengan ekspresi serius. Entahlah, Xiao Li menggeleng, lah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ayah bilang akan segera kembali dan bilang pada kita untuk tidak khawatir. Tidak apa-apa. Mendengar ini, semua orang merasa sedikit lega dan memiliki keyakinan penuh pada Xiao Fan dan yang lainnya. Xiao Fan adalah keyakinan dan kepercayaan mereka. Selama Xiao Fan ada, mereka percaya tidak akan terjadi apa-apa pada Kyushu. Duar, duar, duar. Pada saat ini, wajah semua orang berubah drastis, karena formasi pelindung Kyushu terkena serangan yang kuat, dan wilayah dalam Kyushu terguncang hingga rata dengan tanah. Kenapa ini? Wajah semua orang berubah drastis dan mereka semua pergi, ingin keluar dan melihat apa yang sedang terjadi. Ini apa yang terjadi? Mengapa Kyushu diserang? Siapa yang begitu berani? Sialan, siapa itu? Di wilayah dalam Kyushu, wajah semua orang berubah drastis dan mereka semua berteriak kaget. Semua orang Kyushu dan kekuatan besar yang bergabung ke Kyushu kemudian melihat keluar formasi pelindung. Kemudian, 6 sosok terlihat berdiri di formasi pelindung, dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah sedang menatap semut. Xiao Fan dari Kyushu, Master Klan Dewa telah tiba, mengapa kamu tidak segera datang dan memberi hormat untuk menyambutnya? Suara leluhur klan Huntian bergema ke segala arah dan bergema di seluruh wilayah dalam Kyushu. Pintu masuk ke wilayah dalam Kyushu. Kamu siapa kamu? Qi Linglong menggertakkan giginya, matanya merah saat berkata, beraninya kamu datang ke Kyushu dan membuat masalah. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Qian Daoling terdiam, berpikir bahwa Qi Linglong benar-benar bodoh. Orang-orang di hadapannya adalah 3 kultivator ranah Jingtian, dan 3 kultivator ranah Nirvana. Beraninya kamu berteriak pada orang seperti ini. Harus dikatakan bahwa Qian Daoling mengagumi keberanian Qi Linglong. Namun, Qian Daoling merasa ini adalah hal yang baik. Jika Qi Linglong dibunuh oleh para dewa, percuma saja Xiao Fan menyalahkannya nanti. Hehehe, matilah. Meskipun mudah bagimu untuk mati di tangan para dewa, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Qian Daoling memasang ekspresi dingin dan bergumam dalam hati. Dia begitu membenci si bajingan Qi Linglong, kalau saja di tubuhnya tidak ada tanda budak, dia pasti sudah menghajar Qi Linglong sampai mati sejak lama. Sekaranglah saat yang tepat untuk meminjam bantuan para dewa untuk membasmi Qi Linglong. Xiao Qian, pergilah dan tekan mereka. Jangan biarkan mereka berani berkeliaran di Kyushu. Teriak Qi Linglong dengan marah. Qian Daoling, apa yang kamu ragukan? Ayo, kata Qi Linglong dengan marah. Benar, saudara Qian, ayo. Qian Daoling, cepatlah lakukan. Jangan banyak bicara, Qian Daoling, cepatlah dan tunjukkan pada mereka betapa hebatnya dirimu.
Qian Daoling, 3 kultivator ranah nirvana leluhur klan Huntian, klan Qianshu, dan klan Chuang semuanya memandang Qian Daoling dan mendengar percakapan mereka dengan jelas. Qian Daoling, apakah kamu ingin bertindak? Kata leluhur klan Chuang dengan suara berat. Mereka semua tahu bahwa Qian Daoling sekarang adalah penjaga gerbang Kyushu dan telah dicap sebagai budak oleh Xiao Fan. Aku tidak mau melakukannya. Qian Daoling tampak sedih dan sangat bingung. Orang itu adalah kultivator ranah nirvana. Mereka bisa membunuhnya hanya dengan satu tangan. Qian Daoling, apa yang kamu bicarakan? Cepat lakukan. Qi Linglong menjadi marah ketika mendengarnya. Orang-orang Kyushu yang lainnya juga sangat agresif. Kenapa tidak kamu saja yang bertindak? Jangan melibatkan aku, kata Qian Daoling sambil menggertakkan giginya. Kamu Qian Daoling, kamu benar-benar jahat, kata Qi Linglong dengan marah. Saat Yang Mulia tiba, kamu akan mendapat masalah. Qian Daoling tetap diam, tak berani bergerak, ia bahkan ingin kabur. Jika Qian Daoling tidak takut Xiao Fan akan mengaktifkan tanda budak, dia pasti akan melarikan diri. Pada saat ini, Xiao Li, Xiao Qing, Xiao Jin, Zhao Wuji dan yang lainnya muncul dari wilayah dalam dan tiba di luar Kyushu, di mana mereka menatap dingin beberapa orang dari klan dewa. Siapa kamu? Tanya Xiao Li dingin. Ia sangat marah saat ini karena ada yang berani bertindak liar di Kyushu. Sialan, beraninya kamu bertingkah liar di Kyushu, apa kamu sudah bosan hidup? Xiao Jin agresif. Xiao Jin melangkah maju dan berkata dengan suara berat, Qian Daoling, pergi bunuh mereka. Qian Daoling. Qian Daoling akhirnya menyadari bahwa orang-orang dari Kyushu ini benar-benar mencoba mendorongnya sampai mati jika sesuatu terjadi. Pada saat yang sama, Qian Daoling merasakan tatapan beberapa kultivator ranah nirvana yang menatapnya, dan dia gemetar ketakutan. Senior, 3 senior, aku tidak berbohong, merekalah yang mengatakannya. Aku tidak berani menjadi musuh kalian. Qian Daoling segera mundur dan meminta maaf sambil tersenyum kecut. Qian Daoling, kamu pintar sekali. Leluhur klan Huntian mendengus dingin dan berkata ringan. Hehe, Qian Daoling tersenyum canggung dan menghela napas lega. Dia benar-benar khawatir pihak lain akan salah paham dan kemudian menyerangnya, yang mana akan menjadi hal yang mengerikan. Qian Daoling, kamu pengkhianat. Xiao Jin berkata dengan marah. Qian Daoling, beraninya kamu melakukan ini. Zhao Wuji juga marah. Xiao Li, Xiao Qing dan yang lainnya menatap Qian Daoling dengan kecewa, berpikir bahwa dia adalah orang yang sia-sia. Ini bukan salahku. Dia senior di ranah nirvana, bagaimana aku bisa melawannya? Kalian ingin aku mati? Qian Daoling mendengus dingin dan berkata dengan nada yang benar. Qian Daoling mengetahui bahwa 3 dewa utama telah mengundang para penolong, dan berencana untuk membiarkan para kultivator ranah nirvana ini mengambil tindakan untuk menghancurkan Xiao Fan. Jika 3 kultivator ranah nirvana mengambil tindakan, Xiao Fan pasti akan mati. Menurut Qian Daoling, sama sekali tidak ada ruang untuk meredakan masalah ini. Tunggu sampai Xiao Fan terbunuh dan tanda budak di tubuhnya menghilang, maka Qian Daoling akan menjadi orang bebas. Jika saatnya tiba, Qian Daoling akan menjadi orang pertama yang menyerang Kyushu untuk menghapus rasa malu. Kau Qian Daoling, dasar bajingan. Qi Linglong menggertakkan giginya karena marah. Dasar bajingan kecil, tunggu saja. Aku akan menyiksamu sampai mati nanti. Qian Daoling menatap Qi Linglong dengan ekspresi muram. 10.000 cara kematian naga roh merah akan segera digunakan. Melihat pemandangan ini, ketiga kultivator ranah nirvana pun menyadari bahwa kultivator ranah Jingtian ini tidak benar-benar setia kepada pihak lain. Jika memang begitu, mereka terlalu malas untuk membunuh Qian Daoling. Ketiga leluhur Qian Dewa memiliki gagasan yang sama, dan mereka juga tahu betul apa yang terjadi antara Xiao Fan dan Qian Daoling. Karena Qian Daoling tidak akan mengambil tindakan, maka biarkan saja dia pergi. Melihat ini, Qian Daoling merasa sangat lega, asalkan dia baik-baik saja. Di mana Xiao Fan?
Suruh dia keluar dan mati, kata leluhur klan Qianshu dingin, menatap Xiao Li dan yang lainnya. Kamu sombong sekali, teriak Xiao Li dengan marah, dan niat membunuh yang mengerikan pun meledak. Tubuh emas dari tubuh suci kuno muncul di belakangnya. Begitu pula dengan Xiao Qing, Xiao Jin, dan yang lainnya. Meskipun mereka semua tahu mereka tidak akan menang, mereka sama sekali tidak boleh menyerah saat ini. Sialan, beraninya kamu memarahi kakakku. Nanti kalau kakakku pulang, aku akan buat kamu membayarnya. Gerutu Xiao Jin sambil menggertakkan giginya. Hehehe, kalian semua sangat menarik. Kultivator ranah nirvana dari klan Chuang berkata dengan dingin. Kultivator ranah nirvana dari klan Chuang mengulurkan tangan kanannya, dan sebuah bola petir hitam muncul, mengandung aura mengerikan. Ia melemparkannya dengan santai ke arah Xiao Li dan yang lainnya. Sialan, wajah Xiao Li berubah drastis, lah merasakan aura mengerikan dan mendebarkan dari bola petir itu. Ark, teriak Xiao Li keras, lah harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghancurkan bola petir itu. Meskipun bola petir itu tidak cepat, ia tidak bisa menghindarinya. Jika ia menghindarinya, penghalang Kyushu di belakangnya mungkin akan hancur oleh bola petir itu. Hancurkan! Xiao Li meraung dan meledak, dengan cahaya tinju keemasan menutupi langit dan menyerang bola guntur. Kamu tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Kultivator ranah nirvana dari klan Chuang mencibir. Melihat ini, pupil mata Xiao Qing dipenuhi energi yin dan yang, lah segera menambahkan kekuatan yin dan yang ke Xiao Li, membuat pukulan Xiao Li semakin kuat. Xiao Qing dan Xiao Li sebelumnya bekerja sama untuk berlatih dengan Hou-Yang Biao, dan sekarang mereka bekerja sama dengan sangat baik. Pada saat yang sama, Xiao Jin juga mengambil tindakan. Xiao Jin juga merasakan aura mengerikan dari bola guntur ini. Dia membuka mulutnya, dengan napas hitam yang mengerikan mengalir darinya, dan seberkas cahaya hitam pekat menyembur keluar dan menyerang bola guntur itu. Qian Daoling melihatnya dan menggelengkan kepalanya pelan. Dasar orang-orang bodoh. Itu serangan kultivator ranah nirvana, bagaimana mungkin kalian bisa menangkisnya hanya dengan beberapa orang? Bahkan Qian Daoling sendiri tidak memiliki keyakinan bahwa ia dapat memblokir serangan dari seorang kultivator ranah nirvana. Duar, duar, duar. Bola guntur yang mengerikan itu meledak, kekuatan guntur yang mengerikan mengalir keluar, dan suara guntur bergema ke segala arah. Ham Xiao Li, Xiao Qing, dan Xiao Jin semuanya muntah darah. Di antara mereka, Xiao Li yang terluka paling parah. Lengan yang baru saja ia gunakan untuk memukul telah menghilang dan berubah menjadi kabut darah. Kini ia hanya memiliki satu lengan. Xiao Qing dan Xiao Jin tidak mampu menahan kekuatan kultivator ranah nirvana dan menderita serangan balasan yang hebat. Pada saat ini, kekuatan bola guntur bergetar keluar, menyapu ke segala arah. Dimanapun kekuatan bola guntur menjangkau, ia berubah menjadi ketiadaan. Dilihat dari situasi saat ini, kekuatan ini akan melahap formasi pelindung Kyushu dalam sekejap. Xiao Li, Xiao Qing, Xiao Jin, dan yang lainnya tampak putus asa. Lawannya terlalu kuat, dan mereka sama sekali tidak bisa menghentikannya. Wajah Zhao Wuji, Ye Chang dan yang lainnya berubah drastis dan mereka ketakutan. Hal yang sama berlaku untuk Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Lan Zhankui dan lainnya. Ekspresi mereka berubah drastis, lari. Raung Tun Wudao. Kalau mereka terkena dampak bola petir itu, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Berani berkeliaran di Kyushu. Dasar bosan hidup. Pada saat ini, sebuah suara marah terdengar. Xiao Fan merobek kehampaan dan muncul di samping Xiao Qing, Xiao Li dan yang lainnya, dan meninju mereka. Duar, duar, duar. Bola petir yang menyebar dengan cepat itu hancur berkeping-keping oleh pukulan Xiao Fan, berubah menjadi terak hah. Si kultivator ranah nirvana dari klan Chuang tercengang dan menatap Xiao Fan dengan tak percaya. Orang ini benar-benar bisa menghancurkan bola petir yang dia tembakkan hanya dengan satu pukulan. Terlebih lagi, dilihat dari penampilan pihak lain,
dia masih memiliki kekuatan tersisa. Bagaimana mungkin orang sekuat itu bisa ada di alam semesta kecil di wilayah bintang Hongtian ini? Ayah, Xiao Fan, Xiao Lang, Yang Mulia. Melihat Xiao Fan datang ke sini, semua orang berseru dan menghela napas lega. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Fan menatap Xiao Li dan bertanya dengan suara berat. Tidak apa-apa. Wajah Xiao Li pucat pasi. Ia menggelengkan kepala dan menggunakan esensi tubuh sucinya untuk memulihkan lengannya yang baru saja berubah menjadi kabut darah. Baiklah, kalian pergi saja, dan serahkan sisanya padaku, kata Xiao Fan dengan suara berat, sambil melirik semua orang. Xiao Qing, Xiao Li dan yang lainnya tidak dapat campur tangan dalam pertempuran tingkat ini. Xiao Li ragu sejenak lalu mengangguk, Xiao Qing pun sama, dengan raut wajah muram, lalu pergi. Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Zhao Wuji, Ye Chang, dan yang lainnya tampak khawatir, takut terjadi sesuatu pada Xiao Fan. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa membantu sama sekali dan hanya akan menjadi penghalang, jadi mereka semua kembali ke wilayah dalam Kyushu dan bersembunyi di formasi pelindung. Kakak, bunuh dia. Xiao Jin menggertakkan giginya dengan ganas, lalu kembali ke wilayah dalam. Yang Mulia Kaisar Suci, Anda harus memberi mereka pelajaran. Qi Linglong dan pengawal Kyushu lainnya memberi hormat kepada Xiao Fan, lalu menatap Qian Daoling dengan tajam dan kembali ke dalam. Qian Daoling. Tiba-tiba, Qian Daoling terjerumus ke dalam situasi yang sangat memalukan. Setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk menuju ke wilayah dalam Kyushu. Qian Daoling, berhenti, kata Xiao Fan dengan suara berat, menghentikan Qian Daoling. Apa yang terjadi, Tuan Xiao? Qian Daoling bertanya dengan wajah muram. Apa yang kamu lakukan? Xiao Fan mencibir. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi barusan. Namun saat Xiao Li, Xiao Qing dan Xiao Jin beraksi, Qian Daoling hanya menonton pertunjukan yang cukup untuk menjelaskan banyak hal. Aku wajah Qian Daoling memucat. Xiao Fan mencibir, melafalkan formula, dan mengaktifkan tanda budak di tubuh Qian Daoling. Tuan Xiao, berhenti. Ampuni aku. Qian Daoling langsung menjerit, merasa jiwanya terkoyak. Bekas luka di tubuhnya hampir merenggut nyawanya. Hehehe Qian Daoling, kamu harus tahu satu hal. Jika aku mati, kamu juga akan mati, kata Xiao Fan dingin. Mendengar ini, wajah Qian Daoling menjadi sangat pucat. Bukankah ini berarti aku harus melawan para kultivator ranah nirvana ini bersamanya? Aku mengerti. Wajah Qian Daoling memucat. Ia tak ingin merasakan lagi rasa sakit jiwanya yang hampir terkoyak seumur hidupnya. Dapat dikatakan bahwa kehidupan Qian Daoling sekarang terikat pada Xiao Fan, dan dia tidak punya jalan keluar. Bagus sekali, kata Xiao Fan ringan. Dari awal hingga akhir, Xiao Fan tidak menatap Qian Daoling. Matanya selalu tertuju pada 3 kultivator nirvana. Xiao Fan juga merasakan ancaman yang besar dari para kultivator ranah nirvana ini. Orang-orang ini tidak sederhana, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan wilayah bintang Hongtian. Xiao Fan, kamu melihat senior klan dewa kita di sini, tapi kamu tidak bersujud untuk menunjukkan rasa hormatmu. Leluhur klan Qianshu melangkah maju dan berkata dengan suara dingin, benar sekali, Xiao Fan, berlututlah dan beri hormat. Leluhur klan Huntian mencibir. Ketiga kultivator nirvana itu tidak terburu-buru mengambil tindakan, melainkan mengamati Xiao Fan satu persatu dari atas ke bawah. Dia baru berada di tingkat pertama ranah Ziyuan, tapi dia benar-benar bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Memang tidak normal. Hehehe biar aku berlutut dan minta maaf. Apa kalian bodoh? Xiao Fan mencibir dan menatap beberapa leluhur para dewa. Kamu Xiao Fan, kamu dalam bahaya besar dan kamu bahkan tidak menyadarinya. Kata leluhur klan Huntian dengan dingin. Benar sekali, Xiao Fan, ajalmu telah tiba. Kata leluhur klan Cuang dengan marah. Xiao Fan, jika kamu menyerah dengan patuh,
penderitaanmu nanti akan berkurang, mengerti? Leluhur klan Qianshu ikut mencibir. Menurut mereka, Xiao Fan sama sekali tidak mempunyai peluang untuk bertahan hidup hari ini. Bewahahahahaha, kalian cukup menarik. Xiao Fan tertawa terbahak-bahak, kalian ingin aku menyerah. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kalian mampu melakukannya. 3 anjing tua dari klan dewa, dan kalian ingin aku tunduk pada. Kalian bermimpi. Setelah mendengar kata-kata Xiao Fan, wajah ketiga kultivator ranah nirvana, yang awalnya tampak acuh tak acuh, langsung berubah dingin. Bajingan, sepertinya kamu benar-benar ingin mati, kata kultivator ranah nirvana dari klan Qianshu dengan marah, menatap Xiao Fan dengan dingin. Bahkan jika aku ingin mati, apa kamu punya kemampuan untuk membunuhku? Xiao Fan mencibir sinis. Sialan. Kultivator ranah nirvana klan Qianshu murka, ia berteriak dingin, dan sebuah energi keemasan muncul di belakangnya, dengan lengan-lengan keemasan yang tak terhitung jumlahnya bersiul ke arah Xiao Fan. Saat kultivator ranah nirvana klan Qianshu beraksi, galaksi-galaksi di dekatnya terpelintir dan alam semesta wilayah bintang Hongtian berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, tidak mampu menahan kekuatan mengerikan kultivator ranah nirvana. Apa kamu pikir aku takut padamu? Xiao Fan mendengus dingin, dan auranya sendiri meledak. Baju zirah emas menutupi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, Xiao Fan melancarkan ribuan pukulan berturut-turut. Setiap pukulan mengandung kekuatan yang mengerikan, dan menghantam lengan emas yang dilempar oleh kultivator ranah nirvana dari klan Qianshu. Duar, duar, duar. Di dekatnya, galaksi bergetar, dan wajah leluhur ketiga klan dewa berubah drastis. Apakah Xiao Fan benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan seorang kultivator ranah nirvana? Qian Daoling merasakan hal yang sama, ekspresinya berubah drastis, dia tidak percaya ini benar. Monster macam apa ini? Duar, duar, duar. Daerah di dekatnya menjadi tanah tandus saat Xiao Fan dan kultivator ranah nirvana klan Qianshu bertarung. Kultivator ranah nirvana klan Qianshu tampak serius. Anak ini benar-benar punya kekuatan untuk melawannya. Sangat kuat. Kultivator ranah nirvana dari klan Cuang tercengang, tidak dapat mengerti. Kultivator ranah nirvana klan Huntian menatap Xiao Fan dalam-dalam. Pada saat ini, ia juga mengambil tindakan dan melemparkan tinju cahaya yang mengandung kekuatan hukum kekacauan, berniat untuk menekan Xiao Fan. Serangan diam-diam. Xiao Fan mendengus dingin, lalu berubah menjadi 3 klon. Ketiga klon itu memegang 2 senjata spiritual tingkat suci dan menyerang tinju yang mengandung energi kacau itu bersama-sama, dan menggabungkan kekuatan mereka untuk memblokir cahaya tinju itu. Klon. Ketiga kultivator ranah nirvana tercengang. Jika itu adalah metode biasa untuk membelah tubuh seseorang, mereka pasti tidak akan terkejut, tetapi klon ini jelas tidak lemah. Bagaimana mungkin teknik cloning yang aneh dan kuat seperti itu bisa dikuasai oleh seorang anak dari alam semesta yang lebih kecil? Ketiga kultivator ranah nirvana saling memandang dan menyimpulkan bahwa Xiao Fan pasti memiliki rahasia besar, dan harta karun surgawi itu mungkin benar-benar ada dalam dirinya. Nak, menyerahlah. Kultivator ranah nirvana klan Cuang meraung, dan dia juga mengambil tindakan, menembakkan beberapa bola petir berturut-turut, membunuh Xiao Fan. Apa kamu pikir aku takut padamu? Xiao Fan mendengus dingin, lalu Dharma Phoenix dan Dharma Naga muncul, ditemani oleh api iblis Cixiao, dan menyerang bersama. Duar, duar, duar. Dharma Phoenix dan Dharma Naga meledak dengan aura yang menakutkan, dan menelan bola guntur dalam sekejap. Dan mengandalkan kekuatan api iblis Cixiao, dia memurnikan semua bola petir. Leluhur klan Nirvana dari klan Cuang tercengang. Para kultivator ranah nirvana lainnya juga tercengang. Bagaimana mungkin seekor semut biasa di tingkat pertama ranah Ziyuan memiliki kekuatan untuk menghentikan serangan mereka bertiga sekaligus? Bakat macam apa yang dimiliki anak ini? Ketiga leluhur klan dewa bahkan lebih terkejut. Bagaimana mungkin Xiao Fan begitu kuat?
Qian Daoling tercengang. Kekuatan Xiao Fan terlalu mengerikan. Ayo, kita lanjutkan pertarungannya, kata Xiao Fan dingin sambil menatap ke arah 3 kultivator ranah nirvana itu. Bajingan, kamu sombong sekali. Bunuh dia. Tidak tahu diri. Ketiga kultivator ranah nirvana diprovokasi oleh Xiao Fan, dan mereka menjadi marah. Mereka segera bertindak, berniat untuk menekan Xiao Fan. Ayo, brengsek. Xiao Fan meraung dengan momentum yang besar, dan tubuh aslinya serta ketiga klonnya menyerang secara bersamaan. Duar. Kedua kubu langsung bentrok tanpa ampun. Xiao Fan bahkan menyerang membabi buta sejak awal, seolah ingin mengakhiri segalanya dengan satu gebrakan. Di luar Kyushu, pecahan-pecahan semesta beterbangan. Galaksi meliuk bagai ular raksasa, dan gugusan bintang pun gemetar hebat. Suara jeritan misterius menggema di seluruh penjuru langit dan bumi, seperti tangisan dunia yang porak-poranda. Larangan berada di atas ranah Jingtian. Pembatasan hanya untuk yang belum melampauinya. Suara dao surgawi terdengar samar, berat, dan kosong seolah berusaha memperingatkan. Sayang sekali, baik Xiao Fan maupun 3 kultivator ranah nirvana tidak ada yang berniat berhenti. Kedua belah pihak masih bertarung dengan sengit. Namun, dalam pertempuran ini, Xiao Fan jelas berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Di dekat sini Hou Yang Biao, Yang Yun, Han Fu, Huo Jian dan Zhang Binhong semuanya tiba di dekatnya, masing-masing dengan ekspresi serius di wajah mereka. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak tahu, ini masalah yang merepotkan, kalau sampai tak terkendali, apa kita juga akan ikut terlibat? Omong kosong, kita pasti terlibat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wajah para kultivator ranah Jingtian memucat. Jika alam semesta wilayah bintang Hongtian terus dihancurkan, pasti akan menarik kultivator dari alam yang lebih tinggi. Kalau begitu, mereka akan kurang beruntung. Sialan, kenapa kita tidak menekan Xiao Fan dan menyerahkannya ke klan dewa? Zhang Binhong menggertakkan giginya, sangat membenci Xiao Fan di dalam hatinya. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.